Kita langsung mulai aja ya presentasinya. Oke, Mem. Tapi perlu share screen nggak, Mem? Apa nggak usah? Kalau di share screen bisa? Nggak bisa ya? Eh, bisa sih, paling spreadsheet kami aja yang Iya, tabel. boleh, boleh, boleh. Silakan di share screen aja. Kelas kalian itu bis pro. Kalau ininya di mana ya? Nih ya. Nah, berarti ini kelompok satu itu Mayona ya? Iya, Mem. Oke, Mayonnaise. silakan. Ya udah, Oke, langsung aja deh. iya boleh. Baik, Oke, izin. makasih, Mem. Ya. Cindy boleh bantu share screen? Iya, ya, sebentar. Bukan yang itu, yang tabel spreadsheet aja dulu, Cindy. Iya, ya, sebentar. Kok bisa? Oh, iya. Hmm, Udah kelihatan belum? Udah, Belum. makasih, Cindy. Oke. Oke, jadi dari itu kami menemukan baru melakukan 16 jurnal untuk pembahasan novel translation, dan itu dari tahun 2015 sampai 2024. Eh untuk jurnal-jurnal tersebut fokusnya berbeda-beda, Mem. Jadi ada membahas yang membahas teknik itu, atau fokusnya terhadap teknik itu ada 7, metode itu ada 4, teknik dan metode ada satu, dan strategi ada dua. Kalau untuk metode itu, teori yang paling banyak mereka eh, pakai itu teorinya Newmark. Kalau kualitasnya itu Nababan. Kalau teknik mereka itu paling banyak menggunakan Molina dan Albir. Kalau strategi mereka paling banyak menggunakan Peter Newmark dan Mona Baker. Eh, Sebenarnya kita udah mau nyusun yang Mem Nidia sampaikan pada minggu lalu, yaitu mengenai makalah buat UAS. Tapi baru introduction awalnya sama beberapa teori yang akan kita fokuskan untuk membahas untuk pembahasan di makalah itu, Mem. Mungkin ada yang mau ditambahin dari teman-teman yang lain, Cindy atau Wifdan atau Indri. Tapi ininya udah ada belum? Yang subfokus kemarin itu, yang 10 subfokusnya udah di ini, udah Udah kami pilah. dipilah ya. Kalau ini kan baru cuma sekedar, coba apa judulnya? Coba tadi saya mulai judulnya. Teknik, oke. Coba. Ya, Paling atas, paling atas. Atas lagi. judul Teknik, metode. Nah, dari 16 artikel ada berapa yang metode? metode itu, wait. Hmm, Metode itu ada 7, Mem. Oke, Salah. Metode 4, sorry, maaf. unit bahasanya mana? Bisa geser Unit Cindy ke, unit bahasa yang dilihat. Oke, ini sentences ya. Oke, ya. ada berarti terus kemudian jurnal jenis novel, terus kemudian bahasa sumber. Oke, Ya. tema jurnal, Oke. identifikasi metode penerjemahan dan mengevaluasi kualitas. Oke, ah, kualitatif deskriptif,
Dia teori. pakai kualitatif, deskriptif. Oke, teori, Newmark. Lalu ada rekomendasi strategi eh Hmm, sama strategi nggak ideologi ada, ideologi. Oke, sama ya. oke, ya, ya sudah bagus sih, sudah oke. Iya, Ini rekomendasi dari dia ya, karena kan dia tadi melihatnya adalah eh mungkin rekomendasinya kan, misalnya tadi dia melihat strategi penerjemahan kan, berarti strategi penerjemahan yang berarti dia ke depan harus menginikan strategi penerjemahan, misalnya gitu di bidang apa? Ada, dia sebutkan nggak? Kalau untuk nomor satu membahas apa ya, Cindy? Maaf, boleh ke sana, ke kiri fokusnya. Kan identifikasi metode penerjemahan, Oh iya, ya kan? metode. Iya, Nah, dia mengidentifikasi metode penerjemahan. Nah, berarti oke, dan kualitas terjemahan yang digunakan dalam menerjemahkan kalimat pasif di novel ya. ya di novel tersebut. Hmm, oke, oke. Ya sudah. Oke, sudah oke sih kalau gitu. Tinggal nanti kalian coba cari benang merahnya ya, apa yang bisa dikembangkan dari hasil ini ya. Oh iya, Mem. Heeh. Ya, Dan sudah kita oke. Mm-mm. oke. Ya udah oke. Silakan kelompok Arahnya. selanjutnya. Boleh dimatiin share sih. Baik, sebentar ya, Beb. Ya, di sini jadi dari kelompok dua sendiri, Mem, udah dilihat dari semua artikel berjumlah 19 itu belum ada yang ngebahas tentang teknik penerjemahan, strategi, ideologi, sama metode penerjemahan, terakhir sama kualitas penerjemahan. Cuman ada satu itu ngebahas tentang strategi penerjemahan menurut Newmark, ada di artikel Translation of Indonesian Economic Terms into English in Annual Report. Terus sisanya unit bahasa kebanyakan dalam bentuk kalimat, kemudian ada kata dan frasa. Buat yang bagian lain-lainnya itu ada yang ngebahas tentang critical genre analysis menurut Batia, terus translation issues related to IFRS, kemudian translation shift Catford gitu kan di bagian annual report. Oke, jadi kalau misalnya kayak nomor satu, coba nomor satu, 001. Dia ngelihat apa nih? Perspektif dari pidatonya pimpinan Tapi kan apa ya? Iya, maksudnya kan gini, kalau kita lihat nih judulnya, An Analysis of Translation Strategy. Berarti kan analisis strategi penerjemahan yang diambil dari annual reports, ya kan? Ya enggak? Masa dia nggak ngebahas tentang strategi sama sekali? eh, dia bukan itunya sih, Mem, teorinya yang nggak familiar sama kitanya gitu. Oh gitu. Boleh lihat nggak PDE ini? Boleh, mau dikirim di Mana sini. boleh coba coba. Mau lihat abstraknya coba. Based on Martin.
Ya, berarti kalau menurut saya itu bisa. Sebentar. Ini ada ininya enggak? Ada teksnya. Ada mem sebentar. Itu full PDF ya. Nah, coba. Boleh kirim ke saya nggak? Biar saya lebih mudah lihat nih. Oke, sebentar mem. Karena di sini secara ini tuh benar-benar dia bilang bahwasanya apa namanya? Seharusnya ada karena kan di sini dia menyampaikan bahwasanya nih kan, oleh karenanya, therefore, eh, how to better, therefore this paper takes Huawei's 2020 annual report speech as the research corpus and explores its translation strategies gitu. Berarti kan dia mengeksplor strategi penerjemahannya dengan tujuan untuk to provide reference for more companies in the external publicity of corporate image. Mem sudah saya kirim. Oke, coba saya lihat. Nggak mau kebuka ya, Mas? Ini. Kebuka kok mem. Ini Hah? Oh ya, kebuka ini, kok. ini baru buka. Bentar ya guys, bentar. Hmm. Ini ada siapa namanya? Gary ya. Iya mem. Kenapa? Nah, itu ada, tapi dia tidak menggunakan teori Molina Albir. Dia menggunakan teori yang lain, gitu. Tetap strategi penerjemahan. Kalau menurut Baik saya, mem. Heeh. Dia pakai sebentar ya, appraisal theory, ya kan? Oke. Eh, jadi si teori appraisal ini dia include-nya attitude, engagement, and graduation gitu ya. Engagement is the language of in apa nih? In gratitude expression, including vocabulary, grammar, and so on. The difference to use. Oke, ya application apa? Jadi dia melihat bagaimana appraisal teori ini dipakai dalam eh itu kalau saya lihat dalam translation gitu.
Emang harus dibaca satu-satu nih. Tapi kan maksudnya kalau menurut saya kalau kamu dapatnya ini bagus banget. Bagus tuh apa? Maksudnya kamu tuh kayak membawa sesuatu yang baru gitu ke Bispro. Jadi nggak melulu hanya Molina Albir, paham Gary ya? Jadi nggak apa-apa. Kamu bilang aja itu menggunakan appraisal theory. Tinggal kamu dalami, minta tolong teman satu orang yang mendalami tentang materi yang ini gitu. Appraisal theory dan juga translation strategies. Coba dibaca pelan-pelan gitu ya. Karena kan dia membicarakan sesuatu yang tidak umum nih. Tidak umum. Sebenarnya mungkin gini, tidak umum di kita, di mereka sih mungkin umum-umum aja gitu. Jadi kalau selama ini mereka melihat translation strategiesnya itu dengan kalau kita selama ini melihat translation strategies dengan memotret dari siapa Molina Albir, kalau dia ini enggak gitu. Oh, berarti Hmm. kalau misalnya nggak kayak yang kita pelajarin itu nggak apa-apa masukin aja ya, Mem? Nggak apa-apa. Heeh, itu Oke. cuma jatuhnya adalah lain-lain Oke. gitu ya, lain-lain. Oke, gitu. Ya, mungkin Hmm. itu aja sih, Mem. Nanti Oke, kalau misal ada pokoknya gini, pertanyaan. pokoknya dibaca aja Gary, dibaca, dilihat kayak gitu. Dia tuh ngebahas tentang apa? Kalau di awal Hmm. dia sudah menjanjikan dia akan ngebahas tentang translation strategies, berarti ya ada, tinggal kemudian dia pakai yang kita biasa pakai atau enggak gitu. Kalau ternyata dia ngebahasnya sesuatu yang lain, ya udah berarti dia masuk di lain-lain gitu ya. Oke. Jadi dibaca, Oke. nggak mungkin nggak Ya, ada. Coba terus kemudian yang nomor 2 tadi coba atau nomor 3 judulnya a CGA based study on translation characteristic of chairman speeches in a company annual. Nah, ini juga kan jadi dia melihat translation karakteristik. Itu kan sesuatu yang baru ya. Kita kan nggak pernah nih belajar, tapi coba nanti kamu dalami yang dia maksud dengan translation karakteristik itu jangan-jangan sama dengan metode atau mungkin sama dengan kemarin satu lagi ideologi mungkin. Saya nggak paham apa yang dia maksud dengan translation karakteristik ini. Nah, selama ini mungkin kalian di kelas tidak pernah dapat tuh translation karakteristik. Pernah pernah dengar nggak sebelumnya, Gary? belum, Mem. Lebih ke Nah, metode ideologi kayak gitu nah ya. betul. Nah, jadi kalau kamu menemukan ini menurut kamu tuh kaya banget dengan ide-ide baru nih. Khusus di pembahasan kamu karena semua bicara tentang reports kan kayaknya. Nah, jadi coba lihat apa tadi translation karakteristik apa yang dia maksud dengan translation karakteristik itu kamu bawa sesuatu yang baru tuh untuk di kelas kayak gitu ya. Terus kemudian nomor 3, the effect of readability of annual reports and value relevance of financial information on agency cost. Nah ini keren nih. Ini sebenarnya salah satu menurut saya yang sesuatu yang harus dipelajari sama Bispro nih. Nomor 3, pengaruh pengaruh readability annual reports dan value relevance of financial information on agency cost. Nah, ini keren banget nih. Ini tuh kalau kalian bisa bawa kayak gini, ini benar-benar kalau menurut saya melambangkan Bispro communication berhubungan dengan penerjemahan, tapi juga dilihat dari sisi bisnisnya. Bagaimana pengaruh keterbacaan annual reports itu dengan, saya nggak tahu nih, value relevance ini terhadap biaya agency. Nah, terhadap biaya agency dalam apa namanya analis coverage as moderating variable. Ini kamu pasti kuantitatif dan kamu pakai SPSS kalau enggak Smart MPLS. Ini keren nih. Nomor 3. Kalau kita bisa, jadi Bispro tuh kayak udah take another level, kita bikin penelitian yang kayak anak-anak ABT. Ini yang nomor 3, anak-anak ABT, mereka udah setiap tahun bikin penelitiannya kayak gini. Nah, jadi ternyata di penerjemahan selama ini kan kita nggak kepikiran ya. Nah, hampir rata-rata nih semua yang saya bimbing itu tuh semua pasti melihat apa namanya etnografi. Nah ini kalian bisa bikin kayak gini, ini bagus banget nih. Dosen-dosennya juga pasti eh, mungkin nggak semua menguasai, tapi kalau kita bisa bikin kayak gini keren. Tuh nomor 3.
Oke. Nah, kalau misalnya nomor 4, effect appropriate on annual report readability. Oke, ini kayaknya kualitatif. Oke. Ada tuh, pokoknya muncul tuh readability segala macam, readability corporate agency cost. Oke ya, Gary. Oke. Sekarang lanjut ya kelompok 3. Saya izin ke toilet sebentar. Oke, silakan selanjutnya. Baik, ma'am. Izin share Nah, screen. ya. Baik, ma'am. Berikut adalah bank data dari kelompok Hmm. 3. Ini Oke, belum sepenuhnya dianalisis, oke. tapi sudah dapat sekitar 24 jurnal. Hmm. Oke. Dan kebanyakan dari jurnal-jurnal ini Mm-mm. menganalisis teknik, kualitas, dan strategi, Miss. Oke. Ya, kami juga sudah em, membuat draft Oke. untuk makalah. Ya, Ini terlihat tidak, Miss? terlihat, terlihat. Oke, Bagus, bagus. Hmm. iya ya. Nah, saya mau tanya, ini introduction-nya berbentuk seperti ini atau yang bawahnya ini saya buat dua, Miss? Takutnya salah. Jadi belum saya sertakan citasi.
Eh, kayaknya sih lebih ke itu ya, tujuan ini. Alasan kenapa kalian membuat penulisan ini, kenapa perlu melakukan investigasi terhadap riset-riset sebelumnya gitu. Jadi tidak eh, bisa, maksudnya kan karena kalian ini kan tentang mass media ya, tentang koran, berita gitu ya. Jadi analisis kenapa perlu dilihat terkait penelitian apa namanya, penelitian-penelitian terdahulu terkait mass media, arahnya tuh kemana gitu. Karena kita ingin melihat tren penelitian kayak gitu, dan kenapa penting untuk melihat tren penelitian mass media gitu. Jadi lebih ke alasan kenapa kalian mendapatkan proyek mass media, kenapa harus dipelajari penelitian sebelumnya, trennya, dan kenapa penting untuk mengetahui cara menerjemahkan teknik yang ya, lebih ke situ sih kalau menurut saya. Di- Oke, baik, Mem. Ini juga Oke, kita sudah menyertakan teori-teorinya. Ini oke. masih draft ya, Mem ya. Mm-mm, mm-mm, Teori, teknik, mm-mm, lalu juga metode mm-mm. dan strategi. Oke. Mm-mm. Ya, Ya, sudah. oke. Teman-teman ada Ya. yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Oke, kalian semua materinya ada ya. Maksudnya kalau tadi kan yang kelompok 2 itu kan dia hampir nggak ada. Atau kalaupun ada tapi dia bawa teori-teori yang baru. Kalau menurut saya ya nggak masalah ya, si apa tadi, Gary. Justru kita tuh pengen banget mendengar sesuatu yang baru gitu. Jadi eh, bisa dibuat fokus kayak gini. Jadi fokusnya itu adalah kepada si lain-lain itu aja. Nah, kalau ini kan kebetulan kelompok 3 nih sama kayak kelompok 1. Materinya ada yang ngebahas tentang translation, ada yang ngebahas tentang strategi, ada yang ngebahas tentang metode, ada yang ngebahas tentang unit bahasa. Kebetulan mereka mendapatkan ada berapa jumlah tadi semuanya? Guys, ada berapa? Kelompok satu ada 16, Mem. Enggak, kalau kelompok 1 16, kelompok 3. Nah, 24. Nah, ada 24 kan, dan semuanya ada gitu. Nah, itu nggak apa-apa, tinggal dituliskan. Kan kalian gampang tinggal melaporkan apa yang ada. Tapi lain-lain kalau memang ada juga, nah itu juga nanti tolong dilaporkan ya. Tapi memang buat Mm-mm. waktu minggu lalu kan kita sempat yang itu teknik sama strategi. Nah, Mm-mm. di database kita ini rata-rata itu dari judulnya kan emang strategi tapi dalamnya teknik. Hmm. Ya nggak apa-apa, Cuman dalam, dilaporkan. iya, cuman dalamnya ada satu jurnal dia yang benar-benar dalamnya cuma strategi gitu sih. Oke, Nah, terus oke. di bagian teorinya ini Hmm. untuk sub bagian yang apa ya, strategi itu kita harus nyertain teori buktinya bahwa strategi sama teknik itu konsepnya sebenarnya sama ya. Hmm. Itu yang jadi kendala atau Enggak apa? sih. Maksudnya ingin melaporkan? Iya, Iya, nggak apa-apa dilaporkan aja. Bahwasanya maksudnya si pada penelitian ini dia mengatakan di sini adalah strategi. Padahal kemudian kalau melihat isi dalamnya dan jika kita merujuk kepada pendapat si ini, maka kalau itu isinya, maka itu disebut dengan metode, misalnya gitu. Ya. Jadi maksudnya nggak apa-apa, apapun laporan kalian pokoknya based on reference gitu. Apakah terjawab? sudah Bang. Baik. Itu Oke, saya sih. oke. Iya, oke, very good. Anything else? Ada lagi di kelompok 3? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ke kelompok 4. Sudah oke? Miss, Ya, saya mau nanya satu lagi. oke. Boleh nggak kita ambil referensinya dari tesis skripsi? Hmm, kalau bisa jangan, karena dia dipublikasi nggak? Saya dapat dari Scholar, dari PNJ juga, Bispro. Hmm, maksudnya gini,
dia bisa diakses nggak? Karena kalau dia nggak bisa diakses, karena kan tujuannya itu kenapa kita melihat riset yang sudah dipublikasi karena supaya kita punya akses ke isi dalamnya. Jadi kalau seandainya itu bisa diakses, bisa dibaca sama orang, ya monggo aja dimasukkan. Oke, baik, Mem. Terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah cukup. Oke. Terima kasih banyak. Mm-mm. Oke, silakan kelompok berikutnya. Baik, aku izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat, Mem? Ya. Oke, baik. Mm-mm. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 4 yang beranggotakan Nadine, Aura, Iza, dan Syakila. Mm-mm. Oke. Di sini eh, sudah kita spesifikasiin ya, Mem. Jadi Ya, antara Nadine, Aura, oke. Iza, sama Syakila itu masing-masing dapat 8, ada yang 8, ada yang 7 jurnal. Untuk Oke. secara keseluruhan itu kita dapat 30 jurnal. Oke. Dan di sini udah kita spesifikasiin ada ideologi, teknik, metode, kualitas, strategi, unit bahasa, jenis penelitiannya, sama rekomendasinya. Hmm. Dan untuk ideologi dari Nadine sendiri itu ada 8, di 8 Mm-mm. jurnal tuh nggak ada sama sekali. Mm-mm. Untuk di Aura sendiri itu ada 7 ya, Mem. Mm-mm. Yang satunya tuh nggak termasuk soalnya. Ada 7, ini lupa direvisi. Ada yang pakai teori Venuti dan itu paling banyak eh, ideologinya tuh dominan di domestikasi. Untuk di Iza sendiri Mm. ini tidak ada ideologi ya. Dan di Syakila ini ada ditemukan satu jurnal yang membahas ideologi yang dimana dominannya itu domestikasi. Oke. Untuk Oke, Mem. Nah, ini boleh, tapi nanti, nah, jangan lupa ya, untuk semua kelompok, nanti untuk melampirkan dalam laporannya itu adalah judul, Ya, judul kalau untuk ininya, judulnya di sebelah sini, Mem. mana? Ah, Oke, ini. oke. Nah, oke ya. Terus kemudian pengelompokannya ke kanan, coba saya lihat judul atasnya, oke, teori, metode, iya, bahasa, unitnya belum ya, unit bahasa. Ini, Jadi Mem. maksudnya mana? Oh iya, Ya, oke, coba. Tapi ini belum terisi ya, belum iya, terisi ada semua ya. beberapa yang belum terisi Nah, ya. jadi maksudnya, tapi nanti jangan lupa, walaupun misalnya kalian sudah mempercayakan sama teman-temannya untuk nyari, kadangkala kemampuan satu teman dengan teman yang lain kan belum tentu sama ya, kemampuan dalam memahami. Jadi nanti tetap harus ada saling ngecek, bantuin ngecek gitu. Jadi misalnya satu kelompok itu berempat, ada yang si A, si B, si C, si D. Jadi kalau si A yang mengerjakan, nanti si B boleh ngecek. Nanti si B yang mengerjakan, si C yang ngecek. C yang mengerjakan, D yang mengecek. Gitu terus sampai D yang mengerjakan, A yang ngecek. Jadi supaya apa? Jangan sampai kemudian ketidaktemuan kalian itu nanti menjadi celah. Jadi let's say misalnya si A bilang, oh di tempat aku nggak ada. Tapi ternyata ada, tapi mungkin karena dia apa namanya kemampuannya kurang dapat memahami strategi gitu ya, sedangkan kamu mungkin yang satunya sangat paham tentang strategi. Nah, sehingga dia merasa ini kayaknya nggak ada. Tapi sebaiknya apapun hasilnya tolong dikonfirmasi ke temannya gitu ya. Jadi aku ngecek ini nggak ada. Coba kalian mungkin boleh bantu ngecek, tapi ngeceknya bisa dengan skimming aja atau scanning aja gitu. Kalau ini kan nomor satu, kalau kita lihat translation analysis of subtitle from English into Indonesia. Nah, berarti kan dia melihat translation analysis, berarti kan sudah pasti ada teknik dong. Nah, tapi kan di sini belum ditulis ya. Di sini Pasti. adanya akurasi mungkin, Mem. Jadi nanti mungkin kita Oh, cek lagi ya. nah, Kalau dari Filza sendiri, dia menganalisis bahwa adanya di akurasi.
Berarti sebentar, coba balik ke judul. Berarti yang dia maksud dengan translation analysis, dia hanya melihat akurasinya saja ya. Iya, berarti di artikelnya memang fokus untuk akurasi saja. Akurasi saja boleh. Iya, Ya, yang penting kaliannya make sure bahwasanya dia melihat dengan akurasi. Tapi ketika kita menilai akurasi, apakah tidak berhubungan dengan teknik? Biasanya kan tetap ada ya biasanya. oke. Tapi Iya. just to make sure Mm, bahwasanya memang betul-betul dia hanya melihat akurasinya saja. Oke, berarti nanti yang penting teman-temannya sudah make sure. Oh ya, udah benar nggak ada gitu, oke, gitu Mem. ya. Oke. Saya sih nggak masalah. Kalau memang ternyata memang nggak ada, ya mau gimana? Iya. Cuma kan kalau misalnya dia ngambil dari PNJ, biasanya anak-anak PNJ itu pasti ada ya teknik, terus kemudian Iya, ada Mem. kualitasnya. Tadi yang dilihat itu antara Karena ada teknik, Aura juga dapat satu jurnal gitu, iya, Mem, dari PNJ dan itu ngebahas tiga-tiganya. Jadi ada hmm, 3 teori dari Molina Albir, Nomak sama Venuti dan itu ngebahas teknik, metode sama ideologinya. iya. Nah, jadi coba aja dicek ya. Yang penting ada Oke, saling Mem. ngecek antar Ya, teman supaya jangan nanti misalnya nih begitu dicek sama dosen, loh ini ada, kenapa kamu bilang nggak ada? Akhirnya karena kita nggak ngecek, jadi akhirnya gara-gara satu kelompoknya jadi tidak perform, ya. Oke, 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 sudah Mem. sudah bagus kelompok 4. Keep up the good work. Oke, Mem. Iya, selanjutnya kelompok 5. Baik, Mem. Izin share. Thank you, Mem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, Mem Yulia. Izin menyampaikan. Yang kenceng dikit suaranya. Apakah terdengar? Iya, oke. Selamat siang, Mem Lydia dan teman-teman semua. Izin menyampaikan progres grup kami, grup 5. Oke. Ini kita menemukan 21 artikel yang berkaitan dengan legal text dan kita sudah Oke. mengklasifikasikan ke dalam unit-unit yang sudah ditentukan. Mm, Dari analisis kami bersama-sama menemukan bahwa dari 21 artikel ada 2 artikel yang membahas tentang ideologi, 11 Oke. artikel membahas teknik, 11 Mhm. artikel membahas metode, 10 membahas akurasi, 6 membahas keberterimaan, 6 membahas keterbacaan, dan 9 lagi membahas tentang strategi. Dan Oke. ini language units dari artikel-artikel yang kami temukan, dan ini Mm-mm. research methods-nya. Semuanya kualitatif ya. Ada yang kuantitatif, ada ya. Ada. Oke, baik. Terus ya, lain-lainnya nggak ada. Nah, lain-lainnya mungkin belum kita analisis, tapi Hmm, dari yang sudah kita temukan ada ini, yang legal mana? mapping dari Mm-mm. postcard culture. Itu kita nggak Mm-mm. mempelajari Mm-mm. Nggak apa-apa ditulis aja sebagai ini ya. Artikel ini, oke. Mm-mm. konsistensi trado studio bahasa Arab ke Inggris itu juga masuk ke lain-lain. Hmm. Oke, ya silakan aja ditulis berapa jumlah, terus kemudian teknik yang paling efektif bisa ya. Jadi maksudnya ketika ngebahas tentang teknik, kan kalian sudah tahu tuh misalnya ada 2 artikel, dia juga ngebahas tentang teknik, tapi kemudian apanya yang dia angkat dari masing-masing artikel, itu juga harus disampaikan ya semuanya. Jadi misalnya artikel ini dia ngebahas teknik yang paling efektif untuk dipakai pada penerjemahan. Menurut artikel tersebut, teknik yang paling efektif untuk legal text adalah teknik ini sama ini sama ini. Nanti yang satu lagi dia juga membahas tentang teknik, tapi dia melihat teknik yang paling banyak dipakai walaupun tingkat efektivitasnya atau tingkat akurasinya di angka 2 atau sedang, yaitu teknik ini. Jadi walaupun ngebahas teknik tidak hanya dia pakai teknik A, teknik B, tapi harus dijelaskan dalam penelitian dia itu apanya si teknik itu apanya yang dilihat yang paling banyak, paling dominan, paling bagus ke apa gitu. Ya, dalam melaporkannya. Paham ya, guys? Baik, Mem. Iya.
Tuh, jadi maksudnya ada elaborasinya. Jadi nggak cuma sekedar ingat ya yang kayak kemarin saya ceritakan, oh Bapak diperiksa suhunya 37. Ya sudah 37. Tapi and then 37 what am I supposed to do with that 37? What kind of extra is there any extra information regarding 37 gitu. Jadi sama. Oh dia dari 24 artikel ada dua yang ngebahas teknik. Yang pertama dia ngebahas teknik dari sisi teknik yang paling efektif dalam menerjemahkan legal text, yang mana dia menyarankan teknik A sama B. Sedangkan artikel yang satunya dia membahas teknik, tetapi dia melihat terkait teknik yang paling dominan yang digunakan oleh penerjemah di Cina, misalnya dalam menerjemahkan legal text, yaitu teknik ini gitu. Jadi kita elaborasi sedikit gitu. Semuanya ya, semua kelompok, apapun temuan kalian harus ada elaborasinya. Mem mau nanya, Iya, untuk yang rekomendasi tuh kayak gimana ya? Agak lupa deh. kalau rekomendasi ada dua. Rekomendasi dari si siapa tadi tuh peneliti yang kalian teliti. Jadi misalnya kayak artikel nomor satu dia merekomendasikan apa? Kayak tadi nih, misalnya dia menemukan teknik yang paling efektif untuk menerjemahkan legal text itu adalah teknik A. Nah, rekomendasi dari dia ke depan mungkin kita bisa juga melihat legal text yang ada di bidang bisnis misalnya. Nah, masukkan rekomendasi dia yang emang dia sebutkan di dalam artikelnya dia masukkan rekomendasi peneliti. Sedangkan rekomendasi dari kalian adalah seperti merangkum semuanya kemudian memberikan rekomendasi gitu. Memberikan rekomendasi penelitian lanjutan itu sebaiknya seperti apa. Misalnya tadi itu sudah ada penelitian yang ngebahas tentang legal text, ada ini, misalnya hampir rata-rata semuanya kualitatif. Nah, ada satu dari 24 penelitian itu, ada satu yang dia ngebahas dengan menggunakan kuantitatif. Contoh kayak tadi yang punya Gary. Nah, ini sesuatu yang baru nih ya bagi penelitian bahasa, tetapi ternyata bahasa juga bisa dinilai secara kuantitatif. Nah, ini bisa saja menjadi salah satu alternatif. Itu menjadi sarannya ke depan penelitian bersifat kuantitatif yang melihat pengaruh X terhadap Y bisa menjadi salah satu alternatif pilihan jenis penelitian di BISPRO, bisa gitu. Baik, Mem. Udah. Terima kasih. Oke, ya sama-sama. Sudah kelompok 5. Kalau sudah kita lanjut Ya. kelompok 6. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Kelompok 6, oke. Nah, baik, Mem. Jadi di Oke. kelompok ini dari 19 artikel Hmm, ideologi yang ditemukan itu ada dua artikel yang bahas tentang ideologi. mm-mm. Terus eh, tekniknya ada 6 artikel yang bahas teknik. Oke. Metodenya ada 4. Mm-mm. Di kualitas di keterbacaannya ada 3. Oke. Keberterimaan ada 3. Keakuratannya ada 4. Mm-mm. Lalu untuk strateginya ada 3. Mm-mm. Unit bahasanya di kata ada 6, frasanya ada Iya, 6, kalimat ada 5. iya. Terus jenis penelitian yang paling banyak digunakan ini kualitatif, yaitu Oke. 8. Mm-mm. Sama kuantitatifnya ada 2. Oke. Lain-lainnya ada 7. Oke. Berarti ini belum selesai ya. Tapi lain-lainnya nanti jangan lupa di specify ya. Apa aja gitu. Temuan lain-lainnya itu apa gitu ya. Di specify. Ada sesuatu yang menarik nggak yang kamu temukan dari lain-lain? Halo? Halo Haikal?
Guys, suara saya terdengar nggak? Terdengar, men. Oh, Terdengar, Mem. oke. Siapa tadi Haikal? Atau kelompoknya Haikal mana nih? Kelompoknya Haikal? Iya, Mem. Iya, Mem. Iya, gimana? Sudah? Pokoknya lain-lain ada yang ditemukan nggak? Sesuatu yang unik gitu, sesuatu yang baru. Kalau saya sih menemukan yang di lain-lain itu Oh, ada ini Miss, analisis mengenai kayak penulisan tesis gitu, tesis mahasiswa penerjemah yang ternyata cuma lingkupnya tuh di situ-situ aja gitu, belum berkembang. yang dia lihat apa tadi? Kayak penulisan tesis. Apanya? Berarti yang dilihat penulisan tesisnya apa? Jadi Tren kayak riset atau apa? ya tren riset ya gitu, Miss. Dia melihat tren riset ya. Iya. Oke, oke. Ya sudah. Oke, saya nggak sabar pengen lihat apa aja yang kalian temukan. Yang penting ini semuanya harus dielaborasi ya. Tekniknya, metodenya, apa aja yang ditemukan ya. Dan apa aja yang mereka teliti. Oke, sudah kelompok 6. Ya, Anything else? Ada lagi? Cukup, Miss, dari kita. Cukup. Oke, good job. Sekarang selanjutnya yang 7, yang terakhir. Baik, saya izin share screen ya, Mem. Oke. Apakah sudah terlihat, Mem? Oke, sudah. Oke, jadi kami dari kelompok 7 beranggotakan saya, Rindu Hikmah Nirwana, Faulin, Agus, dan Happy. Kita dapat 16 artikel. Nah, ini disclaimer dulu ya, Mem, ini yang dimerahin tuh bukan artikel, jadi kita salah. Jadi kita Oke. sudah jadi kita sudah pas dapat 4 artikel per orang. Mm-mm. Ini bentar. Duh. Nah, ini kita em, nggak, jadi kita pas kita udah nganalisis, kita nggak dapat kualitas sama sekali. Kita lebih ke ideologi sama strategi sama paling metode sih, Mem. Jadi kita Oke. sama sekali nggak ada kualitasnya. Oke, nggak apa-apa. Itu yang dimerahin kenapa? Yang dua tadi itu termasuk yang ternyata bukan artikel. Karena itu buku, Mem. Jadi Oke. ya, jadi waktu itu kita yang penting dapat dulu, terus Mm-mm. pas udah Oke, kita sortir lagi ternyata itu buku gitu. oke, oke, oke. Berarti ada ada temuan yang lain nggak? Temuan yang lain Mm-mm. ada sih, Mem, tapi sebenarnya saya nggak tahu itu termasuk apa. Jadi ada satu artikel, kalau nggak salah artikel nomor 13 deh ya. Itu tuh ngebahas tentang model RATPRO, dibacanya apa ya? Pokoknya singkat kepanjangan dari Read, Analyze, Transfer, sama Produce. Hmm, Itu oke, eh, saya klasifikasiin ke yang lain-lain sih. oke, Kayaknya. oke, oke. Ya, anything else? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dari teman-teman kelompok 7 ada yang mau ditanyakan ke Mem. Hmm. Ini saya izin bertanya, Miss. Ya, oke, silakan. Nah, ini kan, Miss, punya kami kayak ideologinya itu nggak spesifik kayak Molina Albert gitu, Miss. Kayak teori-teori yang lain, tapi kayak lebih ke fokusnya gitu, Miss. Terus Hmm. kan ada juga yang kualitas. Nah, kualitasnya nggak ada yang akurasi atau yang kayak keberterimaan gitu, tapi ke lebih kualitas umumnya gitu, Miss, gitu. Nggak apa-apa, dilaporkan aja. Yang penting ketika dia ngebahas tentang kualitas, dia mengutip dari teori nggak? Eh, Tetap mengutip Mem, tapi nggak ada hubungannya sama sekali sama penerjemahan, lebih ke Oh ya udah. teknologi. Nah, Nah, disampaikan aja. Dia mengutip ini, tetapi dalam penjelasannya dia ngebahas ini. Karena gini, belum tentu semua artikel yang kita
dapat itu artikelnya itu bagus, tertulisnya dengan bagus. Nah, yang saya takut adalah ada kadang-kadang kualitasnya rendah gitu. Tapi ya nggak apa-apa ditulis aja. Nah, ya, Dan ada lagi, Miss. Kan oke, kalau artikel kami ini kan lebih ke uh, penggunaannya gitu ya, Miss. Kayak penggunaan cat tools, terus kayak strateginya gimana, oke. efisiensinya gitu kan, Miss. Itu berarti masih boleh, Miss. Nggak kayak yang teman-teman lain kan kayak ada tekniknya, ideologinya, kayak kualitas, terus language unitnya gitu, Miss. Language unit pasti ada dong. Nggak. Nah, kalau menurut saya Oh, language yang diterjemahkan apa? Teks. enggak, enggak, Miss. Jadi lebih ke strateginya gitu, Miss. Strategi penggunaannya enggak menerjemahkan. Strategi penggunaan contohnya apa? Mana coba nomor satu? Yang mana? Yang salah satu contohnya yang mana? Artikelnya. Kayak efisiensi gitu, Miss. Mana? Yang punya kamu yang mana, Happy? Mungkin bisa aku bantu ini. Mm-mm. Mm-mm. Bentar ya, Pokoknya harus ada saling cross check ya antar teman ya. Yang mana? Nomor berapa, Happy? bentar ya, Miss. Agak lupa juga, Miss, di Mm-mm. mana. Kalau dari bagiannya Mapu tuh, ini Miss, dia benar-benar sama sekali nggak dapat kualitas. Jadi emang beneran lebih ke fokus sama jenis penelitiannya. Misal ngebahas dampak penggunaan ketus, sama ngebahas meningkatnya produktivitas penerjemah menggunakan ketus, lebih ke Mm-mm. penerapannya gitu loh. Jadi, Nah, ah, nah iya berarti kan itu masuk ke lain-lain. iya Berarti lain-lain. kan dia masuk ke lain-lain yang dia lihat adalah penggunaan si cat tools itu ya, Iya, gitu. betul. Berarti dia tidak melihat cara menerjemahkannya. Iya, betul. Oke. Ya nggak apa-apa. Itu berarti masuk ke lain-lain. Oke. Nah, Ada itu lagi Miss, nggak? kayak kayak seperti itu, Miss. Kayak yang Oh dibilang ya, tadi, kayak ya lebih nggak apa-apa. penggunaannya. Nah itu kan yang kayak waktu itu saya bilang ketika ada artikel yang bicara tentang penerjemahan, ternyata yang dibicarakan adalah tentang pendidikannya, bagaimana cara em, apa namanya menggunakan desain pembelajaran bagi para penerjemah misalnya. Memang ada kata-kata penerjemah, tapi kan lebih ke desain pembelajaran jatuhnya ya ke lain-lain. Berarti dia bicara tentang pendidikan atau training bagi calon-calon penerjemah misalnya gitu. Oke ya? Iya, memang betul. Karena kalau dari bagian saya sendiri juga ini ngebahasnya lebih ke si peneliti itu bikin survei, terus ada 42 penerjemah, terus mereka Mm-mm. suruh ngisi surveinya gitu. Jadi emang beneran gak ada hubungannya sama sekali sama penerjemahan gitu. Jadi mungkin Mm-mm. untuk kelompok kami lebih banyak di bagian lain-lainnya. Lain-lainnya nggak apa-apa. Berarti Ya, ketika kita bintang kalian kelompoknya kan kelompok 7 ya. Berarti kan bicara tentang AI ya. Nah, berarti nanti rekomendasikan adalah AI translation studies berarti lebih banyak itu melihat kepada penggunaan alat, dampak penggunaan alat kayak gitu-gitu kan. Jadi tidak melihat kualitas dari terjemahan si AI. At least trennya seperti itu. Atau itu bisa saja menjadikan rekomendasi untuk melihat hasil atau kualitas terjemahan AI. Cuma mungkin kalaupun itu mungkin sudah ada yang diteliti sebelum-sebelumnya, makanya orang udah nggak neliti lagi kali tentang kualitas terjemahan AI. Kayak gitu. Iya, Miss. Jadi dia lebih ke kualitatif gitu, Miss, sama kuantitatif. Lebih ke ngumpulin data gitu, Miss. Mm-mm. Gak apa-apa, yang penting dijelaskan ngumpulin datanya untuk apa? Untuk melihat apa? Penggunaannya atau terjemahannya? Paham ya? Yang ingin dia lihat apa? Fokusnya apa? Emang dia pengumpulan data, tapi fokusnya apa? Fokus dia menerjemahkan, berarti kan kita lihat strategi atau metode atau ideologi, atau dia melihat penggunaan si AI itu dalam membantu efektivitas kerja. Kan berarti dia tidak melihat eh, fokusnya itu bukan si AI, tapi kinerja seseorang akibat menggunakan si AI. Gitu. Itu berarti dia masuk ke lain-lain. Nah, untuk yang bagian rekomendasi itu memang kalau artikel yang kayak kita dapetin ini kayak gimana nih? Tadi kurang nyimak. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya bagian rekomendasi, kalau misalnya dari artikelnya ada rekomendasi, berarti ke depan bagaimana AI itu misalnya penelitian tentang AI itu semakin diarahkan ke kualitas karena selama ini tergantung pokoknya kalau misalnya eh, rekomendasi penelitian berarti tergantung dari rekomendasi yang diberikan pada
artikel itu. Tapi ketika kita rekomendasi ke peneliti, kita melihat secara keseluruhan. Rata-rata kalau misalnya ingin meneliti, maka kita bisa melihat sebaiknya menelitinya tentang ini gitu. Tentang tentang AI itu misalnya tentang penerapan penggunaannya. Karena kalau untuk kualitas mungkin hanya ada satu dua artikel yang membahas kualitas dan karena biasanya sudah diketahui kualitasnya, maka orang tidak lagi melihat kualitas tapi lebih melihat efektivitas kerja menggunakan AI misalnya gitu. Kita Hmm, melihat secara umum gitu. Miss, Mm-mm. kalau seperti ini rekomendasinya bisa nggak sih, Miss? Penelitian Bagaimana? kalau rekomendasinya seperti ini bisa nggak sih, Miss? Kayak penelitian di masa depan harus menyelidikin bagaimana integrasi alat korpus ke dalam perangkat lunak tools dapat berdampak pada alur kerja penerjemah dan kualitas terjemahan, terutama dalam domain teks khusus. Dan juga di sini Oke, penelitian semacam itu dapat meneliti dampak jangka panjang pada konsistensi terjemah dan efektivitas korpus sebagai sumber daya konteks dan memperluas temuan tentang preferensian penerjemah dan adopsi alat seperti yang terlihat dalam penelitian oleh Perplexed dan Lambretts gitu, Miss. oke. Kamu membuat rekomendasi itu atas dasar apa? Karena lebih mereka lebih menyelidikin integritas alat korpusnya, Miss, gitu. Jadi kayak untuk kedepannya uh, lebih ke dampaknya gitu, Miss. Oke. Terus teori yang diambil? Teori yang diambil itu dari penelitian yang Verpleset apa susah banget tulisannya. Lembers gitu, Miss. Oke. Boleh, yang penting rekomendasi itu berdasarkan teori juga, terus kemudian berdasarkan temuan tadi itu, ya, harus nyambung, Baik, gitu. Miss. Terima kasih, Oke, Miss. oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miss, saya izin bertanya. Ya, Jadi kan kelompok kita ini kan out of the topic bisa dibilang. Nah, jadi ilmuwannya ini ada beberapa ilmuwan yang gak kita pernah pelajari gitu. Jadi kita harus membahas ilmuwan yang membahas alat CAT tools-nya itu sendiri atau alat-alat translate lainnya seperti Bernardini, Nidi Sylvia 2021 atau Obrin Sylvia 2012 gitu kan, Miss. Nah, apakah itu nanti misalnya saya pakai Obrin 2012, nah teman-teman saya apakah juga harus ada ilmuwan yang harus ada memakai ilmuwan tersebut gitu untuk penelitian ini yang dimaksud dengan teman-teman siapa? teman-teman kelompok saya ini yang membahas CAT tools kelompok. Guys, gini, kan nanti makalahnya satu, kita tidak melihat per teman. Jadi kalau memang nanti kamu kira-kira akan ngebahas tentang itu, ya berarti teori itu dimasukkan. Kan kita makalahnya cuma satu, walaupun kalian kerjanya masing-masing kan? Paham nggak? Laporan penelitiannya kan cuma satu. Walaupun dikerjain oleh 4 orang, tapi kalau memang kira-kira nanti akan ngebahas tentang teori A, maka ya teori A itu dimasukkan. Kalau teori A itu tidak dibahas, ya tidak usah dimasukkan. Ketika di lain-lain, kamu mendapatkan temuan A, maka teori yang berhubungan dengan A itu ya dimasukkan. Walaupun penjelasannya cuma sedikit. Nanti di lain-lain temukan lagi ada B, maka teori tentang B juga dimasukkan. Kan tinggal ngambil dari si artikel itu. Ya kan? Oh, jadi walaupun teori dari ilmuwannya itu berbeda-beda, tetap boleh ya, Men? Oh ya, karena kan teori yang satu untuk menjelaskan teori yang ini, teori yang dua untuk menjelaskan temuan yang lain kan, gitu. Jadi kalau misalnya kamu menemukan ada 10 temuan, ya berarti akan ada 10 teori yang mensupport masing-masing temuan itu atau konsep. Is that clear? Clear. Terima kasih, Nah, Mem. oke. Anything else? Ada lagi? Dari kelompok kami mungkin segitu dulu aja, Mem. Selebihnya Oke, sudah jelas. oke, baik. Good luck ya. Pokoknya nanti pelan-pelan langsung disusun aja reportnya ya. Oke, baik. Terima kasih Oke, banyak, Mem. oke. Let's end our session for today. Thank you very much, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Salam, terima kasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Mim. Terima kasih, Oke, Miss. saya pamit ya.